Nah, di sini ada info A1 ya dari Gibran Rakabuming Raka. Di sini ketika Gibran menggunakan pakaian dinas yaitu petugas parkir. Di sini langsung ditanggapi oleh Mbak Yeni Wahid. Ternyata petugas parkir, kirain petugas colek Gibran tweet. Nah, di sini langsung ditanggapi oleh Gibran. Siap, mohon arahan Bu Wakil Presiden. Nah, ini seorang Gibran Rakabuming Raka loh tiba-tiba membalas hal yang mengejutkan seperti ini. Siap mohon arahan Bu Wakil Presiden. Nah, apakah yaitu Mbak Yeni Wahid di sini akan menjadi wakil dari Pak Ganjar Pranowo? Ya memang pada waktu itu terlihat Ganjar Pranowo bersilaturahmi ke Mbak Yeni Wahid dan ibundanya Bu Sinta. Nah, terlihat keakraban mereka berdua. Dan bahkan juga banyak yang mengomentari tentang Mbak Yeni Wahid sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo. Dan bahkan banyak loh yang menjagokan Mbak Yeni Wahid sebagai cawapres dari capres-capres tertentu, ya termasuk dari Anies Baswedan. Tetapi ya langsung ditolak oleh Demokrat mentah-mentah. Itu juga sangat lucu sekali, dimana memang Mbak Yeni Wahid di sini mempunyai masalah, mempunyai pendukung yang tidak perlu diragukan lagi lah di sini. Nah, dari sini juga saya penasaran ya, apakah benar ya info dari Mas Gibran ini atau hanya guyonan belaka? Tetapi sekelas Gibran Rakabuming Raka di sini kemungkinan nggak mungkin ya hanya guyonan, kemungkinan di sini keceplosan yaitu pada waktu menanggapi balasan dari Mbak Yeni Wahid ini bahkan juga menyebut Bu Wakil Presiden. Nah, bahkan dari sini yaitu ketika pada waktu dulu ya itu ada berita yang menyebut nama Cawapres Anies Baswedan sudah berada di kantong. Nah, tetapi ternyata di sini pada tanggal 19 Agustus 2023 dari Nasdem tidak ada deklarasi cawapres Anies dalam waktu dekat ini. Ngomong-ngomong, kayaknya sih dari Nasdem itu srek sama Mbak Yeni Wahid ya kemungkinan ya. Karena memang kalau Anies Baswedan memilih dari koalisi perubahan di situ, kemungkinan kemenangan akan tipis. Ya seharusnya Anies Baswedan memilih dari luar koalisi karena akan menambah kemenangan pada Pilpres 2024 besok. Ya sebut saja memilih Mbak Yeni Wahid sebagai cawapres dari Anies Baswedan. Pasti juga masa pendukung dari Mbak Yeni Wahid akan memilih Anies dan Mbak Yeni Wahid. Tetapi kayaknya sih Mbak Yeni Wahid itu sudah menolak secara halus ya. Apalagi kemarin ada pernyataan dari kader Demokrat yang terang benderang, yaitu menolak mentah-mentah Mbak Yeni Wahid sebagai cawapres dari Anies Baswedan. Dari berita ini, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali menegaskan, pengumuman deklarasi calon wakil presiden pendamping bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan tidak akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Ali mengatakan masih banyak faktor yang harus dipertimbangkan sebelum mengumumkan sosok cawapres Anies. Bagaimana kemudian kita tahu lawan kamu siapa, lawan kita siapa, potensi diri kita apa? Banyak variabel yang kemungkinan harus dipertimbangkan, kata Ali saat ditemui wartawan di kawasan Cipinang, Jakarta pada Sabtu 19 Agustus. Waktu dekat ini Ali menambahkan, saya katakan tidak ada deklarasi dalam waktu dekat ini. Ali pun meminta agar PKS dan Demokrat untuk bersabar dan berhenti mendesak agar sosok cawapres segera diumumkan kepada publik. Bahkan di sini juga Demokrat dan PKS kayaknya juga tidak kompak ya dengan usulan dari Nasdem. Bahkan di sini juga Demokrat dan PKS mendesak Anies Baswedan agar segera mengumumkan cawapres. Di sini bahkan ditanggapi oleh Nasdem, "Yombok bersabar." Apakah di sini akhirnya banyak gejolak dari pemilihan cawapres dari Anies Baswedan? Akhirnya bisa jadi koalisi perubahan akan bubar sebelum berkembang dan Anies gagal nyapres. Ya seperti dalam video ini ya. Di sini juga hampir sama. Di sini Anies juga kena perang. Ingin berfoto tetapi ya seperti ini videonya. Oh, ada Pak Anies. Pak, saya ngefan banget sama Bapak yang kalau Pak boleh minta foto. Boleh dong. Maksud saya fotoin saya sama teman saya. Ya boleh. Demi rakyat kita ambil gambarnya nih, rakyat besar.
Nah, apakah nasib koalisi Anies Baswedan ya seperti ini? Pada waktu lalu mendeklarasikan Anies dengan PD-nya Anies akan menang dan membuat efek ekor jas kepada partai-partai pengusung Anies Baswedan. Tiba-tiba saat ini ya terjadi silang pendapat dan bahkan juga elektabilitas dari Anies Baswedan tidak naik-naik dan bahkan cenderung menurun. Apakah di sini akhirnya Anies Baswedan akan dibiarkan dan tidak akan menjadi capres 2024? Ya kita tidak tahu lagi, karena memang saat ini juga saling silang pendapat ya antara ketiga partai pengusung Anies Baswedan. Belum lagi pemilihan cawapres, pasti juga akan susah sekali dari segi pemilihan cawapres. Nah dari sini saya penasaran ya, kira-kira di sini yaitu ketika Gibran Rakabuming Raka mengomentari Mbak Yeni Wahid di sini mohon arahan Bu Wakil Presiden itu kira-kira seperti apa ya? Haha, bocoran nih Mas. Colek Ganjar Pranowo. Kode bocor, mantap. Gas yuk lah, bismillah menang satu putaran. Haha. Tekan bengi gak pak? Nek yo lumayan iku, grafista nek budalan. Apal men mas? Ada aja, astaga. Lo gak bahaya tah? Nah, bocoran Ki, kan pas pensiun arep ngancani Kang Mas Ganjar Pranowo keliling kampanye Ki, setuju. Dan bahkan di sini dari komentar-komentar di sini bahkan setuju ya, ketika Ganjar Pranowo didampingi oleh Mbak Yeni Wahid ya sebagai cawapres pada Pilpres 2024 mendatang. Nah, bahkan di sini juga ada berita yang cukup mengejutkan ya. Di sini ditanya jadi peluang jadi cawapres. Ini jawaban tak disangka Gibran. Saya tunggu tawaran dari Pak Anies Baswedan. Kadang-kadang susah ya membedakan Gibran ini yaitu bercanda atau serius. Sangat susah sekali. Apalagi besok ketika gugatan minimal usia capres dan cawapres disetujui oleh MK di usia 35, pasti banyak yang menawari lah Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari capres tertentu. Di sini sosok yang akan menjadi calon wakil presiden dari 3 kandidat bakal calon presiden capres dalam pemilihan presiden 2024 belum diumumkan hingga saat ini. Meski batas waktu pendaftaran pasangan calon capres-cawapres di Komisi Pemilihan Umum tinggal 2 bulan, spekulasi dan perbincangan terus berlanjut. Nama wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka telah menjadi sorotan akhir-akhir ini karena mendapatkan perhatian dari 2 partai sekaligus, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra untuk menjadi cawapres. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani baru-baru ini memberikan pandangannya terkait peluang Gibran untuk menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Dia mengatakan bahwa nama Gibran akan dipertimbangkan asalkan Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan uji materi mengenai usia capres dan cawapres. Kami mencermati hal tersebut. Kalau memang kemudian di MK-nya disetujui ada calon cawapres di bawah 40 tahun, ya bisa saja Mas Gibran yang maju, ungkap Puan Maharani di Jakarta pada Kamis 17 Agustus yang lalu. Jadi di sini dari berita ini yaitu bahkan Gibran juga menunggu tawaran dari Anies Baswedan jika gugatan tentang usia minimal capres dan cawapres disetujui oleh MK yaitu di bawah usia 40 tahun. Ya apapun itulah, apapun cawapresnya, menurut saya yang penting Ganjar adalah capres. Itu menurut saya yang cukup rasional, karena juga sampai saat ini elektabilitas Ganjar juga terus naik dan bahkan berkejar-kejaran dengan Prabowo Subianto, dan Anies malah berada di paling bontot sendiri, bahkan juga jauh tinggalkan oleh Ganjar dan juga Prabowo Subianto dalam elektabilitas capres pada tahun 2024.